Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati Aisyarani. Saya adalah dosen tetap yang bertugas di program studi Pendidikan Bahasa Inggris, Departemen Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Saya telah mengabdi di Universitas Negeri Padang sejak tanggal 1 April 2017. Saya membuat video ini sebagai salah satu persyaratan penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Semenjak tahun 2017, selama mengajar di program studi Pendidikan Bahasa Inggris, saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah kompetensi dasar bahasa Inggris. Beberapa contoh mata kuliah yang pernah saya ampu adalah reading, speaking, grammar, dan English proficiency. Selain itu, saya juga mengajar beberapa mata kuliah content knowledge seperti English for Young Learners dan Functional Grammar. Pada tiap semester genap, saya juga mengampu mata kuliah Spoken English Activities atau SEA yang bertujuan memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk unjuk diri dengan kemampuan bahasa Inggris mereka. Untuk mata kuliah Spoken English Activities ini, saya beberapa kali pernah menjadi dosen pengampu untuk bidang singing, dan pada semester ini saya dipercaya untuk mengampu bidang Master of Ceremony atau MC. Selain dipercaya mengajar di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, saya juga mengampu atau mengajar mata kuliah umum pada tingkat Universitas Negeri Padang, yaitu MKU Bahasa Inggris. Mata kuliah ini diambil oleh para mahasiswa dari berbagai program studi yang ada di Universitas Negeri Padang dan bertujuan untuk mampu membantu mereka dalam mengembangkan skill dasar berbahasa Inggris, terutama membaca bacaan dalam bahasa Inggris yang akan sangat berguna ketika mereka menulis skripsi mereka nantinya. Untuk video Dharma pengajaran ini, saya memilih salah satu mata kuliah yang sudah sering saya ajar di program studi Pendidikan Bahasa Inggris, yaitu Intermediate Grammar. Mata kuliah ini adalah mata kuliah tingkat lanjut yang dapat diambil oleh mahasiswa setelah mereka lulus pada mata kuliah Basic Grammar. Dan mata kuliah Intermediate Grammar ini juga nantinya akan menjadi syarat bagi mereka untuk bisa lanjut ke mata kuliah berikutnya, yaitu Advanced Grammar. Ada beberapa capaian pembelajaran yang harus dikuasai oleh mahasiswa setelah mereka mengikuti mata kuliah Intermediate Grammar. Capaian pembelajaran yang pertama adalah para mahasiswa dituntut untuk bisa memahami dan mengidentifikasi grammatical functions dalam bahasa Inggris, seperti parts of speech, tenses, question tags, gerund and infinitive, passive voice, parallelism, dan sentence type. Setelah mereka mampu memahami dan mengidentifikasi, capaian pembelajaran selanjutnya adalah mereka dituntut untuk mampu menjelaskan setiap grammatical functions tersebut. Dan pada akhirnya, capaian pembelajaran mereka adalah di mana mereka mampu untuk membuat atau menghasilkan sendiri atau memproduksi sendiri setiap grammatical functions yang telah mereka pelajari tersebut. Untuk mampu membantu mahasiswa dalam mencapai semua capaian pembelajaran tersebut, ada beberapa tahapan yang saya implementasikan selama menjalankan perkuliahan. Yang pertama, saya biasanya memulai dengan brainstorming atau tanya jawab dengan para mahasiswa berkenaan dengan topik pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan tersebut. Setelah selesai brainstorming, maka saya akan mulai untuk memaparkan tentang konsep dari grammatical function yang menjadi bahasan pada pertemuan kali itu. Tidak hanya memaparkan konsep, saya juga akan menjelaskan contoh-contoh pengaplikasian setiap grammatical function, baik dalam daily conversation, misalnya kepada para mahasiswa agar mereka bisa memiliki pemahaman yang jauh lebih mendalam. Setelah memberikan paparan dan contoh pengaplikasian setiap grammatical function tersebut, saya kemudian akan memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk bisa mempraktikkan
bagaimana penggunaan dari grammatical function yang sedang mereka pelajari. Inilah saatnya saya memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk dapat lebih aktif lagi dalam pembelajaran, yakni dengan adanya interaksi yang terjadi antara saya sebagai dosen dengan para mahasiswa, serta antar mahasiswa itu sendiri. Biasanya, saya akan memberikan contoh-contoh kasus penggunaan grammatical function yang ada dan sering ditemukan dalam daily conversation, lalu saya akan minta kepada para mahasiswa untuk dapat memberikan jawaban yang dinilai tepat sesuai dengan konsep yang telah mereka pelajari. Selain itu, saya juga akan melakukan penilaian terhadap mahasiswa baik selama perkuliahan itu berlangsung ataupun setelah perkuliahan selesai dengan memberikan tugas atau assignment atau kuis kepada mereka. Pada saat ini, di Universitas Negeri Padang sendiri, perkuliahan dijalankan dengan menggunakan metode blended learning, di mana perkuliahan itu bersifat 50% offline dan 50% online. Atau 8 kali pertemuan dilaksanakan secara offline atau tatap muka dalam kelas, dan 8 pertemuan dilaksanakan secara online atau dalam jaringan. Ketika perkuliahan secara offline atau tatap muka dalam kelas dilaksanakan, saya biasanya mengajar mahasiswa dengan menggunakan media berupa PowerPoint ataupun papan tulis. Sementara itu, ketika pembelajaran berlangsung secara online atau dalam jaringan, saya biasanya mengajar dengan menggunakan media berupa Zoom Meeting, LMS atau Learning Management System dari Universitas Negeri Padang sendiri yang dikenal dengan e-learning UNP, PowerPoint, video pembelajaran, serta bahan ajar lain yang saya telah siapkan. Untuk buku sumber pada mata kuliah Intermediate Grammar, contohnya, dalam RPS, saya dan tim teaching dari Intermediate Grammar telah menyediakan berbagai list buku sumber, baik yang menjadi sumber rujukan utama atau main reference, ataupun buku-buku Intermediate Grammar lainnya yang tersedia baik di pustaka UNP ataupun secara online. Contohnya seperti buku Interaction maupun Mosaic Grammar sebagai supporting reference atau buku penunjang. Selain buku utama dan penunjang tersebut, saya juga tidak menutup kesempatan kepada para mahasiswa untuk bisa membaca dari buku-buku sumber lain yang bisa mereka temukan. Saya juga selalu mendorong mereka untuk terus mencari sumber bacaan dan latihan, baik di pustaka maupun online, karena tidak dapat kita pungkiri bahwa mata kuliah Intermediate Grammar ini tidak hanya tentang menguasai konsep saja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mahasiswa ini bisa terbiasa berlatih dan menggunakan setiap grammatical functions. Pada awal proses pembelajaran, saya akan menjelaskan kepada mahasiswa mengenai kontrak perkuliahan berupa aturan dalam perkuliahan, lalu ada indikator penilaian, bagaimana jalannya kegiatan pembelajaran, serta apa saja topik-topik yang akan dibahas dalam satu semester tersebut, seperti parts of speech, tenses, question text, gerund and infinitive, passive voice, parallelism, dan sentence type. Dan untuk bagian penilaian, contohnya saya akan jelaskan kepada mahasiswa bahwa ada beberapa indikator yang akan dipakai seperti kehadiran, keaktifan atau partisipasi mereka dalam proses pembelajaran, tugas, UTS dan UAS, serta case method. Saya menjelaskan setiap indikator penilaian tersebut kepada para mahasiswa dengan tujuan agar mereka tahu dan paham apa-apa saja yang harus mereka lakukan selama satu semester agar mereka bisa lulus pada mata kuliah Intermediate Grammar. Dan dalam video ajar kali ini, topik yang saya ajarkan adalah the passive voice. The passive voice sendiri dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan kalimat pasif. Pada topik ini, saya memaparkan tentang konsep passive voice dalam bahasa Inggris, baik tentang definisi apa itu passive voice, apa saja kegunaan dari passive voice, bagaimana form atau bentuk kalimat pasif dalam bahasa Inggris, dan terakhir, mempraktikkan bagaimana mengubah kalimat aktif menjadi pasif bersama dengan mahasiswa. Keempat hal tersebut saya berikan dengan tujuan agar mahasiswa paham betul apa itu passive voice dan pada akhirnya mereka dapat dengan mudah mempraktikkan dan mengimplementasikan passive voice dalam daily conversation
ataupun writing atau tulisan mereka, karena passive voice itu sendiri sangatlah berguna, terutama ketika mereka nantinya menulis skripsi mereka dalam bahasa Inggris. Passive voice ini akan membantu membuat skripsi mereka jauh lebih formal dan lebih akademik. Dalam video ini saya akan mulai dengan brainstorming bersama mahasiswa, lalu paparan tentang konsepnya, dan kemudian tanya jawab serta interaksi dengan para mahasiswa agar saya bisa menilai apakah para mahasiswa mengerti dengan konsep the passive voice tersebut. Baik, demikianlah pengantar dari video Dharma pengajaran ini. Selamat menyaksikan. Let's go on to our topic for today, because this is supposed to be the 11th meeting. It means our topic for today is also the 11th topic from the syllabus, and it is about the passive voice. This is our topic for today, the passive voice. But before we start, there are 4 things that we are going to discuss considering the passive voice. The first one is, what is the passive voice? We're going to talk about the definition of passive voice, and then what are the uses of passive voice? What are the conditions that allow us to use passive voice? And then what is the form of passive voice itself? And then we're going to practice turning sentences into passive voice at the end. Okay, now let's go on to the first one, which is about the definition of passive voice. But let me ask you guys a question first. Have you ever heard the passive voice before? Sudah pernah dengar passive voice sebelumnya? Have you learned about this before? Sudah, Miss. Sudah. Okay, so I believe you all have learned about this before, maybe in high school. So do you guys still remember? Can you recall your memory? What do you mean by passive voice, everyone? What is it? Yang dilihat berdasarkan subjeknya, Miss. Okay, Zulfiana, kalimat yang dilihat berdasarkan Subjeknya. Subjeknya. Subjek yang mana? Yang lain, kalau itu pengertian dari passive voice menurut Zulfiana. Yang lainnya gimana? Miss? Yes, Adisha, go on. Passive voice is when the subject of the sentence receives the action of the verb rather than performing the action. Okay, so the subject receives the action or receives the treatment, Jadi subjeknya yang mendapatkan perlakuan. Kan kebanyakan kalau ditanya ke mahasiswa, what do you mean by passive voice? Ketika objeknya menjadi subjek, terus subjek yang tadi itu menjadi objek. Nah, hati-hati ya. Okay, karena dia istilahnya berbeda. Okay, we have different term here. What we mean by passive voice, is the passive of an active tense. Ya, pasti itu ya. Jadi, active sentence is turned into a passive one. Bentuk pasif dari kalimat aktif. Posisinya bagaimana? Posisinya mengubahkan dari aktif ke pasif itu is when the subject of the active verb becomes the agent. Nah, jadi hati-hati ya. Ini yang Miss minta kalian perhatikan. Jadi bukan subjek di kalimat aktif menjadi objek di kalimat pasif, tidak. Oke, subjek di kalimat aktif berfungsi atau berubah menjadi agent di kalimat pasif. Apa itu agent? What do you mean by agent? Pelaku. Jadi dia tetap pelakunya, tapi fungsinya di kalimat bukan lagi sebagai subjek. Karena subjeknya adalah benda yang mendapatkan perlakuan itu. Ya, bisa dipahami kira-kira? Jadi subjek di kalimat aktif the subject of the active sentence becomes the agent in the passive sentence. Subjek di kalimat aktif menjadi agent di kalimat pasif. Lalu di kalimat pasif itu siapa subjeknya berarti? Objek yang mendapatkan perlakuan di kalimat aktif tadi. Misalnya, let's take an example
Yeah, maybe this is one most popular example nih when you talk about passive voice ya. Saya makan ayam. Ya. I ate the chicken, okay? Nah, itu kan kalimatnya aktif. That's an active sentence. Ya, di mana I as the subject of the sentence and then objeknya adalah chicken. Okay? Now, kita bisa ubahkan kalimat ini ke pasif ketika fokusnya menjadi chicken tadi. So, chicken, ya ayam, dimakan oleh saya. Jadi, subjek di kalimat pasif itu jadinya ayam. Ya, dia subjek kalimatnya. Karena kan subjek itu selalu letaknya di awal, right? We always put the subject of the sentence at the beginning of the sentence. Ya, jadi ketika Anda bilangnya ayam dimakan oleh saya, maka subject ya, the subject of the passive sentence is ayam tadi. Nah, si saya tadi bukan objek, tapi dia adalah agent. Jadi dia tetap pelaku, cuma posisi dalam kalimatnya berubah. Oke, ya. Itu intinya. Intinya passive voice itu apa? Bentuk verbnya sebenarnya ya. Verbnya yang kita pakai adalah verb yang ketiga, and it is preceded by a be. Jadi harus diawali oleh be. Bolehkah be ini kita tinggal? Tidak. Oke? Jadi dia harus selalu ada be, and it is followed by verb 3. Nah, itu dia. Sebenarnya ini dia yang paling penting. This is the most important thing that you have to remember when you want to make a passive sentence. Okay? So the form of the verb here, jadi dia polanya tetap subject, verb, object ya. Tapi bentuk verbnya adalah be verb 3. Nah, now I want you guys to remember, passive ini bisa diaplikasikan untuk semua tense. Okay? You guys remember that in English we have so many tenses. We have simple present, we have simple past tense, we have simple future, present continuous, past continuous, future continuous, present perfect, past perfect, ya. We have many tenses, and the passive form itu bisa diaplikasikan ke semua tenses. Lalu bagaimana cara kita membedakannya, Miss? Nah, membedakannya dari satu tense dengan tense yang lain itu letaknya adanya di be, guys. Nah, bentuk be ini akan berubah sesuai dengan bentuk tense-nya. Oke? Jelas ya? Yang verb 3 akan selalu kita pakai. Ya, bentuk verb di pasif selalu bentuk kata kerja ketiga. Ya, yang berubah adalah bentuk be sesuai dengan tense dari kalimat asli. Okay, so you have to pay attention to the tense of the original sentence. Ya, seperti yang tadi, I eat chicken. I eat chicken, kan kita lihat, how do we know the tense? Pay or take a look at the verb. I eat chicken, eat itu verb 1, berarti tense kita adalah simple present. Right? Simple present tense kita, I eat chicken. Sekarang kalau kita ubahkan ke pasif, berarti pasifnya juga harus bentuk simple present. Pakai kata kerja ketiga dari it adalah, apa kata kerja ketiga dari it? What is the third form of it? Eaten. Eaten, yes, correct. Nah, tapi di depannya harus ada be. Be ini dalam bentuk apa? Karena tadi yang original kalimatnya bentuknya simple present, because the active sentence is in the form of simple present, then the word be harus yang dalam bentuk present. Apa aja be dalam simple present? We have 3 form of the be's. Is, am, are. Ya. Jadi kalau kita ubah, the chicken is eaten by me. Itu gitu dia. Nah, jadi tense-nya harus equal ya.
the tense of the active sentence and the passive sentence itu tense-nya harus sama. Jangan sampai di aktif kalimatnya dalam bentuk simple present, di pasif you bikin dalam bentuk simple past. Nah, itu nggak nyambung dia ya. Harus tetap sama, tense-nya harus sama. Jadi kalau kita udah tahu tense-nya apa, mudah kita mengubahnya ke pasif. Like this one, he delivers the letters itu in simple present. Sekarang bentuk pasifnya bagaimana? The letters are delivered. No, great, Rehan. Yes, jadi sekarang bukan he lagi subjeknya ya, tapi the letters. The letters. Can you repeat that again, Rehan? The letters are delivered. Oh yes, are delivered. Why do we use are? Because the letters pakai S. Yes, that So is it's plural. Yeah, that's plural, yeah. And when you have plurals, plural noun in simple present, it means you use the to be are instead of is, yeah. Okay, and so this is the form of the passive one. The letters are delivered. Okay, be plus kata kerja ketiga. Now, when you have simple past like this, the letters, who knows? Was, Where? Was or were? were. I'm sorry. Were. Be careful. Not was, were, yeah? Were delivered because we have the letters. Again, that's plural, yeah? What about simple future? The letters Yes? Letters will be delivered by him. Can you repeat that, Will. Ima? Sorry, Aura Imaria, can you repeat that? the letters will delivered. Will deliver? Deliver. Yes, Miss. Ada yang kurang rasanya? B-nya, Miss. Will be, Miss. Nah, harus ada be selalu ya. Jadi will Will be delivered. will be delivered. Nah, hati-hati ya. The letters will be delivered. Okay. Now present continuous. The letters are being delivered. Are being great. Nah, yes. Why being? Kenapa be-nya dikasih ing? Because it's present continuous, Miss. So as verb ing, but put in the be. Because it is continuous, ya. Continuous has to have the ing. Continuous itu dia harus selalu ada ing. Tapi karena verb kita harus bentuk kata kerja ketiga in passive, then ing-nya ditaruhnya di be. Makanya are being delivered. Okay, what about the past continuous? The letters were Were? being delivered. Yes, great. Nah, yeah, the letters were being delivered. Okay, because this is past continuous. Yeah, then the form of the to be will be was or were. Great. What about the form of going to now? The letters are going to. It's going. Brigita, please, Brigita. The letters are going to deliver. Are going to deliver. Uh-huh. Don't you think we missed something there? To be delivered. Nah, be. Harus selalu ada be sebelum kata kerja ketiga ya. Nah, jadi walaupun di sini ada are di sini kan adalah teman dari be going to. Ya. Jadi are di depan ini itu be going to, kan kita pakai be juga itu. Be yang di belakang ini baru be yang pasif. Oke, sorry. Kenapa di otaknya jadi salah? Oke, jadi are going to be delivered. Oke? Ya? Okay, Miss. Oke. Udah banyak ya? Udah banyak contohnya. There are so many examples now. Now, do you guys still have questions? Ada pertanyaan berdasarkan contoh-contoh tadi? So, what's the trick? Jadi apa triknya? Ketika Anda, when you want to change active into passive?
The first one, the first way, cara langkah pertamanya apa? The first step. Find the Find object. the object. Nah, find the object of the active sentence. Cari mana objek dari kalimat aktif. Kalimat aktif tadi ya. And then once you know it, kalau sudah tahu objeknya, berarti itu yang kita posisikan sebagai subject in our passive sentence. Okay, so first, find the object of the active sentence and make it the subject of the passive. Second step, setelah itu apa lagi? Looking for tenses, Miss. Yes, Present. determine the tense of the active sentence. Determine the tense. Tentukan apa tense dari active sentence yang tadi. Nah, once you know, kalau sudah tahu apa tense-nya, then the next step, change that active into passive by using the same tense. Jadi setelah kita tentukan tense-nya apa, baru kita ubahkan dia ke bentuk pasif dengan tense yang sama. Jangan ditukar-tukar. Dan never forget that in passive sentence we have be, verb 3. Okay? Be, verb 3. Never miss the be. Tadi ada juga yang kurang-kurang be-nya ya. Selalu harus ada be sebelum kata kerja yang ketiga. Ya, itu dia yang form dari passive voice itu sendiri. Bisa dimengerti? Oke. Oke, kalau bisa dimengerti, then I think it is time for us to have the quiz. Selalu gitu ya, setelah belajar pasti ada latihannya. We're going to have a quiz, but not today. We're going to have it next week. Okay? Minggu depan. Ya. Jadi prepare yourself, okay? Prepare yourself with this topic. If you guys have more questions, you may ask me whether in our WA group or just text me personally, okay? Japri saya boleh atau tanya di grup juga boleh, okay? So, kalau ada yang masih belum bisa dimengerti ya. Jadi, please prepare yourself for our quiz about passive voice next week. And then we are going to have it online. Demikian cuplikan video saya mengajarkan materi The Passive Voice kepada para mahasiswa dalam mata kuliah Intermediate Grammar yang saya ampu. Saya menyadari bahwa dalam proses pembelajaran, baik secara offline atau online, ada banyak sekali kendala yang dihadapi. Untuk proses pembelajaran online misalnya, ada banyak sekali masalah atau kendala seperti kendala teknis, di mana mahasiswa ternyata tidak memiliki gadget yang mumpuni untuk menghadiri Zoom meeting, ataupun masalah sinyal atau jaringan yang hilang timbul, sehingga mahasiswa sering menghilang begitu saja dari Zoom meetingnya. Selain kendala teknis tersebut, ada juga kendala lain seperti tingkat konsentrasi mahasiswa yang berbeda-beda. Ada yang mampu menyimak pembelajaran dari awal sampai akhir dengan baik, dan ada yang dengan mudah terdistraksi oleh keadaan sekitarnya, serta berbagai masalah lainnya. Setiap kendala tersebut menuntut saya sebagai dosen untuk bisa menemukan jalan keluar bagi setiap masalah yang dihadapi. Misalnya, untuk masalah teknis tadi, saya akhirnya menyediakan video pembelajaran bagi mahasiswa, baik dalam LMS e-learning UNP ataupun melalui WhatsApp group yang ada, serta untuk masalah selama proses pembelajaran, saya sadar betul bahwa saya butuh untuk menerapkan kemampuan manajemen kelas yang jauh lebih mantap agar mampu membantu mahasiswa lebih berkonsentrasi dalam pembelajaran. Pada akhirnya, sebagai dosen, saya harus mampu untuk selalu mencari jalan keluar terhadap setiap masalah ataupun kendala yang terjadi dalam proses pembelajaran dan mengusahakan semuanya agar bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Demikianlah video Dharma pengajaran ini saya buat. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.